Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, di channel ini akan kita bahas bacaan sulit dari juz 1 sampai juz 30 agar kita lancar membaca dan bertadarus Al-Quran. Untuk kumpulan video tersebut telah kita susun pada link yang ada di atas video ini. Nanti bisa dicek playlistnya. Jadi sekarang kita fokuskan pada juz 21. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Kita mulai dengan baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lihat terlebih dahulu surat Al-Ankabut ayat 60. Di sini ada huruf dal yang pakai bendera disambut oleh huruf yang bertasydid. Ini nanti akan banyak muncul di dalam Al-Quran. Ingat rumusnya, yang pakai bendera dipanjangkan dulu 6 ketukan baru ditasydidkan. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Ketika sahabat Al-Quran membaca juz yang ke-21, kemudian mendapati ayat yang panjang, tanda wakafnya sedikit, maka carilah 5 huruf ini. Wa artinya dan, fa maka, thumma kemudian, illa kecuali, hatta sehingga atau sampai. Maka kita berhenti di depan 5 huruf ini. Untuk illa dan hatta, kita boleh berhenti pada illa dan hatta. Ulang lagi dari illa dan hatta, karena di situ ada tanda panjang. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat ke-46. Di sini kalimatnya panjang, kalau bisa sampai waqaf bagus, kalau tidak berhenti di illah. Wala tujadilu ahlal kitabi illa, ulang lagi dari illa billati hiya ahsan. Kalau lanjut sampai ke bawah, sampai ke akhir ayat bagus. Tapi kalau tidak bisa berhenti di depan waw ini. Waqulu illalladzina zalamu minhum waqulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzil. Depan waw lagi, ulang lagi dari waw, habiskan sampai ke akhir ayat. Begitu berhenti pada ayat yang panjang. Berikutnya surat Ar-Rum ayat yang pertama. Di sini ada huruf muqatta'ah atau huruf potong. Yang pakai bendera dipanjangkan 6 ketukan atau 6 harokat, yang tidak pakai apa-apa 1 ketuk saja. Sekarang cara membacanya harus kita urai. Coba kita urai dulu. Jadi inilah uraiannya. Alif ada fa sukun di belakangnya, lam ada mim sukun, mim ada mim sukun di belakangnya. Hubungan antar huruf harus diperhatikan. Mim jumpa mim, apalagi mim sukun jumpa dengan mim tasydid, harus dengung karena idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Alif lam mim. Berikutnya surat Ar-Rum ayat yang ke-10. Perhatikan di sini ada tanda bendera jumpa dengan hamzah. Makanya pakai bendera huruf sin dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kita pilih saja 4 harokat. Kemudian di sini ada waw yang kosong, maka nggak usah dibaca. Ini juga ada huruf hamzah yang kosong, juga nggak usah dibaca. Nah, jadi di sini huruf alif dan huruf hamzahnya kita lewatkan saja, sehingganya hamzah yang thomma langsung masuk kepada huruf sin. Kemudian di sini karena pakai bendera jumpa lagi dengan hamzah, maka dipanjangkan juga 4 harokat. Yang a ini, yang hamzah ini karena jumpa lagi dengan huruf hamzah berikutnya juga dipanjangkan 4 harokat. Arti ini 4, 4, 4. Thumma
makana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah. Berikutnya ayat 13. Perhatikan di sini ada hamzah dempet dengan waw. Yang kita baca hamzahnya. Hamzah dhamma berjumpa dengan alif, maka dia harus dibaca pendek. Kapan hamzah dhamma baru boleh dipanjangkan? Kalau ada waw sukun. Sekarang nggak ada waw sukun di sini, yang ada cuma alif, maka dipendekkan. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu Nah, jadi u-nya dipendekkan. Berikutnya surat Ar-Rum ayat 54. Di sini ada huruf dhad yang boleh dibaca dengan khusus. Yang pertama dha'fin dan dha'fan. Huruf dhad di sini berharokat fathah. Jadi cara pertama boleh dibaca dengan yang tertulis, dibaca dengan harokat fathah. Namun boleh juga huruf dhad di sini diganti dengan harokat dhamma, sehingga bunyinya min du'fin. Jadi du'fan. Jadi kalau seandainya dha fathah semuanya, fathahkan semuanya. Tapi kalau dhamma, dhammakan semuanya. Dalam Quran hanya surat ini yang boleh seperti itu. Dhad boleh dibaca dengan dha, boleh dengan du, boleh dipilih salah satu. Namun lebih utama dibaca dengan dha, dengan yang tertulis. Berikutnya surat Luqman ayat yang pertama. Ada lagi huruf potong sama dengan yang sebelumnya, alif lam mim. Berikut uraiannya sama dengan ayat sebelumnya. Alif lam mim. Berikutnya surah Luqman ayat yang ke-10. Jadi panjangkan dulu dalnya 6 ketukan baru tasydid. Min kulli dabbah. Berikutnya surat As-Sajdah ayat yang pertama. Ada lagi huruf potong, mari kita urai. Berikut uraiannya. Alif lam mim. Berikutnya surat As-Sajdah ayat 15. Di sini ada tanda kubah masjid, maka ini adalah simbol yang menandakan kepada kita bahwasanya ayat 15 adalah ayat sujud sajadah atau sujud tilawah. Ketika kita membaca maupun mendengar ayat ini, baik dalam solat maupun di luar solat, maka dianjurkan melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Adapun bacaannya sebagai berikut. Berikutnya surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Di sini ada bendera terletak pada huruf lam berjumpa dengan hamzah, maka dipanjangkan lam ini 4 atau 5 harokat. Kita pilih 4 harokat. Wa ma ja'ala azwajakumul laitu dhahiruna minhunna ummahatikum. Berikutnya ayat yang ke-10. Perhatikan di akhir ayat ada bulat lonjong, sifir mustatil. Kalau kita baca lanjut, maka nun ini dibaca pendek. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Jadi nunnya dibaca pendek. Namun sahabat Al-Quran, kalau sahabat Al-Quran nggak ingin gabung dengan ayat berikutnya, berhenti di sini, maka nun dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Nah, jadi bedanya kalau lanjut dibaca pendek, kalau berhenti dipanjangkan 2 ketukan. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.